Malioboro dikenal sebagai jantung kota Yogyakarta yang melahirkan banyak aktivitas publik setiap harinya. Kawasan ini menjadi ruang yang kuat untuk berekspresi bagi para pemusik Yogyakarta, salah satunya para pengamen tunanetra. Keterbatasan mereka tidak menghambat kreativitas dalam menciptakan strategi. Kehadiran dan kekuatan mereka membentuk lanskap masyarakat sehingga meningkatkan kesadaran kelompok minoritas di Malioboro, Yogyakarta. Pengamen tunanetra di Malioboro berikut ini biasa disapa Bapak Hilmi. Ia adalah tulang punggung keluarga yang berusia 39 tahun. Saya sambilan sih, Mbak. Sambilan. Lalu untuk pekerjaan utamanya apa, Pak? Utamanya saya mijat, Mbak, sebenarnya. Jadi sejak Covid tahun 2020 itu kan jet itu kan anjlok. Nah, akhirnya daripada dapur saya nggak berasap, saya punya tanggung jawab anak dan istri, dan secara kewajiban, secara feeling sebagai kita kepala rumah tangga ya kita mencari nafkah di luar pijat. Adapun efeknya sampai sekarang masih ngefek. Kalau misalnya tanya gimana, sudah kembali apa belum, kondisinya pasiennya bagaimana, ya belum kembali. Karena pasien saya yang tajir-tajir misalnya, ya maaf ya, misalnya mereka naik Singapura itu kayak naik taksi aja gitu. Hari ini di Singapura, hari ini di Jogja gitu. Jadi itu yang orang-orang seperti itu yang tidurnya di hotel-hotel gitu kan. Nah itu sudah pada nggak tahu pada kemana. Belum ada satupun yang kembali. Kalau saya tuh, Mbak, kalau misalnya ya masuk pasien tuh 5, saya nggak akan turun ke jalan. Oh gitu. Iya, karena sudah mencukupi. Lah kalau sekarang gini, Gimana? saya satu pasien 70, masuk 5 berapa? 350 kan? Yeah. Saya sudah bisa menyisipkan 200.000, 150 untuk belanja anak dan istri. Sudah bisa untuk anggaran untuk sekolah dia, anggaran untuk bayar kontrakan, anggaran untuk kita menata masa depan yang lebih bagus kan gitu ya. Tapi kalau misalnya sehari cuma masuk 1, mau tidak mau harus Mbak, nggak bisa enggak. Prinsip saya gini, yang penting tidak kriminal, tidak merugikan orang banyak. Itu aja prinsip saya. Mas Wisnu, pemuda berusia 27 tahun dari Gampiran, Umbularjo. 1 tahun ya? 1 tahun. Cuma ikut-ikut sama teman-teman yang sudah udah mulai kayak profil kayak gini terus duluan kan. Iya. Terus ikutan itu. Awal-awalnya cuma ikut-ikutan aja. Kalau untuk yang ini kan komunitasnya kan saya nggak ikut, jadi nggak bisa. Nggak bisa gimana Masnya? Nggak bisa untuk ceritakannya gimana gitu, nggak bisa saya soal. Kalau saya nggak ikut komunitasnya itu. Oh, ada komunitasnya. Tapi Masnya nggak ikut gitu ya? Iya. 5 kadang kalau pulangnya nggak pasti, kadang jam 8:30, jam 8 gitu. Oh, malam. Kadang 200, 250 gitulah. Ya sih, kayak beli tanah gitu terus bikin rumah sendiri gitu. Tanahnya seperti itu. Fenomena ini dapat dikaitkan dengan teori struktur
fungsional di mana dalam lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan, lingkungan kantor, dan lingkungan-lingkungan yang lainnya pasti membutuhkan seseorang atau sekelompok orang untuk menjalankan lingkungan tersebut. Hal ini dikarenakan setiap manusia pasti memiliki tugasnya masing-masing dalam satu lingkungan yang dimana setiap tugas itu disesuaikan dengan fungsi dari manusia itu sendiri. Misalnya, tugas manusia sebagai seorang pengamen akan berbeda tugas manusia sebagai seorang suami. Sama halnya dengan pengamen tunanetra di kawasan wisata Malioboro memiliki peran penting dalam keluarganya, yaitu menafkahi anak dan istrinya. Selain itu, peran mereka di kawasan Malioboro sebagai pengamen adalah untuk menghibur para wisatawan melalui lagu yang dibawakannya. Kalau pendapat saya ya nggak apa-apa sih, ketika dia kesini kan mungkin dia juga mencari rezeki ya kan. Terus kan sekarang kalau mencari kerja ke sana kemari mungkin kan susah ya, mungkin dia ada kekurangan kan, mungkin terus dia cuman bisa yang nyanyi-nyanyi aja gitu. Kalau menurut saya fenomena ini memang ini juga sebenarnya jadi tanggung jawab pemerintah daerah ya atau kota di Yogyakarta, tapi juga mereka diberdayakan begini selama itu dikoordinir dan mereka tidak mengganggu sih, tidak masalah. Dan itu apabila menambah daya tarik wisata juga tidak jadi masalah. Kita harus mensupport aja gimana kegiatan mereka. Kalau menurut kita sih fenomena ini juga mereka karena memang kayak seperti tadi tunanetra itu juga kita kalau kita berdayakan mereka mungkin kita berdayakan sesuai dengan keahliannya tadi. Mungkin dia karena keahlian tadi dia punya kemampuan bisa nyanyi dan dia mungkin kemampuan lainnya tidak bisa, ya tidak jadi masalah lah. Itu dikelola lah oleh pemerintah daerah dan juga mereka tetap dibantu lah oleh pemerintah daerah. Harapannya ya mungkin menurut saya ya lebih semangat aja gitu ya kan. Kalau harapan kita sih mereka ya pemerintah daerah ya tadi dikelola, mereka dikelola betul-betul sehingga mereka juga tidak mengganggu orang, nanti diorganisir, diatur lah sedemikian rupa, dan itu mudah-mudahan menjadi daya tarik Malioboro lah. Pengamen tunanetra di Malioboro ini perlu adanya perhatian dan bantuan khusus dengan memberikan apresiasi dan adanya program pemberdayaan yang memberi wadah kepada mereka untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Kita, sebagai makhluk sosial, hidup berdampingan dan saling bergantung. Maka dari itu, yuk tingkatkan kepekaan kita terhadap sekitar, rangkul mereka yang membutuhkan untuk mencapai keharmonisan sosial. Abe. Halo guys, jadi kita